Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Kita ketahui bahwa ada berbagai macam sumber atau sebab atau motif daripada kasus pembunuhan. Bisa berkaitan dengan asmara, bisa berkaitan dengan sosial, bisa berkaitan dengan masalah keuangan, bisa masalah keuangan, bisa juga ada dendam, ada juga masalah utang piutang. Itu pun bisa menjadikan suatu motif sehingga bisa terjadinya kasus pembunuhan. Banyak ke belakang kita telah melihat di berbagai media ada banyak macam motivasi dari kasus ini. Tapi ini juga perlu kita bahas kembali untuk lebih supaya kita lebih bisa konsentrasi sebenarnya di mana letak daripada motif hingga kasus ini bisa terjadi. Kalau misalkan kita runtut satu-satu, katakanlah mulai dari nomor satu adalah kasus asmara. Kalau kasus asmara itu biasanya terjadi adanya percintaan atau perselingkuhan. Terjadilah sakit hati yang membuat seseorang kalap, lupa diri, sehingga melakukan hal demikian. Kita lihat salah satu kejadian kemarin di Kerawang, malah pelakunya adalah seorang istri ya, yang melihat suaminya selingkuh dan mempersiapkan diri dengan bunuh bayaran ya. Karena kalau sudah memang orang dengan percintaan itu ingin memuaskan pada saat dia tidak bisa banyak berbuat, pada saat dia tidak bisa banyak melakukan balas dendamnya, atau tidak bisa mengungkapkan secara kepuasan, maka dia akan melakukan jalan yang lain, yaitu menghabisinya. Nah, kasus asmara di kasus Jalan Cagak Subang, siapa yang punya asmara? Kita tidak bisa memantau siapa yang punya asmara di sana. Kalau asmara berhubungannya, marilah kita satukan kepada korban. Di sana ada Ibu Tuti dan Amelia, almarhumah. Ini keduanya adalah wanita. Nah, tentunya berhubungannya adalah dengan seorang laki-laki, lawan jenisnya tentunya. Nah, apakah ada kaitan untuk asmara? Apakah asmara ini, kalau kita lihat Ibu Tuti almarhumah, kalau mungkin ya tidak akan bisa dititik beratkan kepada Ibu Tuti untuk masalah asmara. Kemudian kalau untuk Amelia, ya mungkin bisa saja ada kemungkinan untuk almarhum Amelia. Karena almarhumah masih muda, kemudian kita ketahui di media-media, di foto-foto juga parasnya cantik. Saya tidak langsung, ya, mohon maaf nih sekali lagi, kalau lihat almarhumah, ya, Amelia, dia parasnya cantik, kemudian putih warna kulitnya, kemudian dia orang pendidikan ya, kemudian punya jabatan juga di salah satu yayasan, termasuk orang yang katakanlah dari segi materi berkecukupan, maka tidak sedikit pastinya laki-laki ada banyak yang menaruh harapan cintanya terhadap almarhumah Amelia. Nah, apakah ada motif asmara di sini? Memang ini bisa saja tidak ada yang tidak mungkin, karena semuanya bisa saja terjadi. Tapi selama ini tidak ada motif asmara yang mengembang di media untuk masalah asmara dengan almarhumah Amelia. Apakah ada yang pernah cemburu
kemudian melakukan teror-teror, apakah pernah ada yang cemburu, kemudian melakukan suatu gerakan-gerakan intimidasi, ya. Selama ini memang tidak terdengar. Dan dengan pacarnya Diki juga biasa-biasa aja hubungannya, tidak ada masalah. Ya tentunya yang lebih tahu adalah Kang Diki yang sebagai pacarnya. Apakah ada sesuatu sebelumnya atau pertengkaran dengan mantan-mantan almarhumah Amelia? Tentunya Kang Diki yang tahu. Dan Kang Diki pernah di BAP oleh pihak kepolisian, tentunya juga pasti ditanyakan oleh pihak kepolisian masalah ini. Tetapi sampai sekarang tidak mencuat. Kasus asmara ini tidak mencuat, ya. Sampai bulan hampir ke-7 ini tidak mencuat masalah asmara. Walaupun ini bisa jadi sebagai motif, dan tidak ada yang tidak mungkin, sekali lagi. Nah, atau kan bisa aja mungkin asmaranya di luar mantan-mantan pacarnya, ataukah mungkin ada pernah seseorang yang menaruh cintanya begitu dalam kepada almarhumah. Kita tidak tahu karena sampai sekarang juga tidak ada berita itu semua. Oke, masalah asmara mungkin tidak masuk dalam motif ini. Mungkin ya, sekali lagi mungkin, karena memang tidak terblow up di media, tidak terblow up dan tidak terus dikembangkan. Sekarang kita lihat motif masalah kedua adalah masalah keuangan. Ya, kita lihat masalah keuangan. Keuangan itu memang sangat sensitif, masalah keuangan. Karena ini general kalau masalah keuangan. Apakah masalah keuangan ini menjadikan motif sebagai kasus daripada ini? Tentunya kalau kita bicara masalah keuangan, kita berbicara masalah jumlah. Ya. Pertama adalah masalah dulu, keuangan itu adalah sesuatu hal yang memang bisa dipergunakan dan bisa juga menggunakan. Artinya begini, bahwa masalah keuangan ini bisa jadi adalah dia menggunakan uang tersebut atau uang tersebut digunakan oleh orang lain. Berhubungan lagi dengan almarhumah, karena ini kan harus dikaitkan dengan almarhumah. Apakah kedua almarhumah punya sesuatu dengan keuangan, baik itu keuangan pribadi atau keuangan yang sifatnya di luar pribadi? Kalau kita lihat di luar pribadi, maka dilihatlah sumber daripada keuangan tersebut. Sumber masukan income daripada almarhumah, kedua almarhumah, adalah di yayasan. Karena di yayasan ini mereka melakukan suatu kegiatan, di mana kegiatan itu menghasilkan uang. Dan uang itu didapat jumlahnya tidak sedikit, cukup lumayan, ya. Seperti yang disampaikan oleh Kang Yoris di salah satu media TV nasional, menyebutkan beberapa jumlah gaji penerimaan yang mereka dapat per bulannya. Kita semua sudah tahu itu berapa juta, ya. Nah, kalau kita lihat dari jumlah itu cukup besar. Kembali lagi, apakah dengan jumlah besar ini sebagai motif? Nah, kita lihat lagi, masalah keuangan ini adalah ada hal yang bisa membuat sesuatu menjadi kriminal, ke angka kriminal, yaitu pada saat keuangan ini jatuh di tangan yang salah. Apakah di almarhumah pernah ada salah cara menggunakan uang? Apakah di almarhumah pernah salah dalam mengoperasionalkan keuangan yang tentunya jumlahnya bukan sedikit? Karena kalau jumlah sedikit, mungkin itu tidak akan jadi motif. Katakanlah masalah utang piutang, ada sesuatu yang belum dibayar. Katakanlah kalau misalkan utang piutangnya cuma 1 juta, ya, saya kira itu tidak akan jadi masalah.
Utang 1 juta atau ratusan ribu mungkin itu tidak akan. Tapi kalau misalkan kalau hutangnya misalkan sudah di atas ratusan juta. Misalkan kalau misalkan hutangnya sudah di atas ratusan juta atau biaya operasional yang dilakukan, biaya untuk operasional kemudian dipakai untuk kegiatan operasional sehingga mengeluarkan biaya simpan pinjam atau berhutang kepada seseorang dan jumlahnya di atas ratusan juta yang saya katakan tadi, kalau jumlah cukup besar, karena kalau untuk motif keuangan jumlahnya harus besar, baru itu bisa masuk ke dalam motif kasus pembunuhan. Kenapa? Karena jelas utang, kalau untuk kecil mereka akan bisa menahan diri, tetapi kalau sudah jumlahnya besar maka dia akan melakukan suatu pressure untuk meminta kembali uang tersebut. Nah, apakah dari pihak almarhumah tidak bisa mengembalikan? Misalkan apakah ada dari almarhumah yang meminjam uang keluar, kemudian cukup besar jumlahnya, kemudian ditagih oleh pihak yang punya uang, kemudian almarhumah belum bisa mengembalikan, mungkin dalam sekian waktu, tenggang waktu, hingga membuat si orang yang dipinjamkan melakukan suatu aksi. Itu pun bisa terjadi, ya. Kembali lagi kalau memang jumlah uangnya besar. Kalau kecil mungkin tidak akan terjadi motif ini. Masalah itu adalah masalah keuangan, ya. Masalah keuangan. Kemudian masalah dendam. Bisa jadi masalah dendam juga ini sebagai motif daripada kasus pembunuhan ini. Karena kalau orang sudah dendam, dia tidak bisa banyak berbuat apa-apa, akhirnya satu tujuannya adalah harus habis. Itu kalau sudah dendam. Karena kalau sudah dendam, sudah hilang lagi akal sehat, maka yang dia lakukan hanya kepuasan. Itu kalau sudah dendam. Motif-motif yang tadi saya sebutkan ini salah satu sumber daripada bisa terjadi kasus daripada pembunuhan. Ada hal yang memang saya lihat di TKP, yaitu ada uang 30 juta yang konon informasinya tidak diambil oleh pihak pelaku. Pernah saya bahas masalah ini, apakah 30 juta itu posisinya di mana, letaknya di mana pada saat ditemukan awal, ya. Pada saat ditemukan awal itu letaknya di mana? Apakah ada di meja atau akan ada di tempat tidur, di kolong tempat tidur, di berangkas? Nah, itu pun akan menjadikan petunjuk di mana nantinya akan diurutkan dengan persesuaian. 30 juta yang menurut informasi bahwa uang 30 juta itu untuk pembayaran karyawan. Nah, kalau untuk pembayaran karyawan, apa mungkin? Karena kejadiannya itu adalah tanggal 18, tanggal 17-18. Biasanya di salah satu perusahaan, untuk gajian karyawan, itu biasanya di awal bulan. Walaupun ada beberapa perusahaan yang bayarannya sebelum awal bulan, ya. Tetapi kebanyakan setiap perusahaan memberikan gaji kepada karyawan itu di awal bulan, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 5. Biasanya itu yang sering terjadi. Nah, kalau 30 juta itu disampaikan bahwa itu untuk pembayaran karyawan, kenapa kok sedini mungkin diberikan uang 30 juta itu? Dan itu berbentuk uang cash? Nah, ini pun sebenarnya jadi pertanyaan. Apa alasannya diberikan uang 30 juta itu di tanggal 18? Sedangkan gajian itu di awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 5, misalkan seperti itu. Dan saya tidak tahu apakah di sekolah itu, apakah gajiannya di awal bulan. Sekarang saya juga tidak tahu. Saya akan cari tahu nanti kepada salah satu karyawan di sana tentunya. Nah, kemudian kembali lagi, masalah 30 juta itu juga jadi misteri sebenarnya.
apa sebenarnya 30 juta itu? Apakah benar-benar untuk karyawan? Tapi apakah ada motif lain di 30 juta itu? Apakah 30 juta sesuatu yang baru diambil dari sebuah ATM? Ya, apakah untuk pembayaran sesuatu ataukah untuk negosiasi sesuatu yang dirasa tidak cukup? Apakah sesuatu untuk DP tersebut? Inilah yang akan menjadikan petunjuk nantinya. Sekali lagi, informasi yang didapat adalah katanya untuk pembayaran karyawan. Tapi mana mungkin tanggal 18 sudah dibagikan uang buat karyawan. Ya, itulah saya membicarakan masalah berbagai motif yang apakah mungkin terjadi di kasus Jalan Cagak ini. Semuanya ada kemungkinan. Masalah asmara ada kemungkinan. Masalah keuangan yang tadi saya sampaikan, apakah ada piutang yang sangat besar sehingga belum sempat dibayar oleh almarhum, kemudian melakukan eksekusi, ya? Ataukah masalah dendam, itu juga bisa, karena ada dendam kusumat yang luar biasa terhadap almarhum, bisa saja itu juga. Kemudian juga masalah 30 juta, apakah juga itu sebagai petunjuk ke arah sana? Semuanya pasti sudah ada di penyidik. Dan kita berharap dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, mudah-mudahan yang terakhir kita dapat adalah adanya 2 alat bukti dan petunjuk yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, bahwa ada 2 alat bukti dan petunjuk, dan beliau juga mengatakan bahwa pada saat ditanya oleh wartawan apakah sudah dikejar, beliau mengatakan tidak ada kejahatan yang bisa terus ditutup-tutupi. Itu juga sebuah clue yang mungkin sebuah clue yang sebagai motivasi dan untuk semangat. Itu adalah clue keyakinan bahwa kasus ini akan terbongkar dan terkuak. Mudah-mudahan info-info yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini menjadikan petunjuk bahwa kasus ini akan segera dibuka. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Suatu saat jejak akan muncul dan kita yakin bahwa Tuhan Maha melihat. Kita tunggu campur tangan Tuhan. Tidak ada kejahatan yang selalu bisa ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.